Learning Journey kedua. Perkenalkan, nama saya Taufik, peserta Latsar CPNS BPKRI tahun 2022, Angkatan 26, Kelompok 4. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 April, kami mengikuti pembinaan mental yang materinya dibawakan oleh Bapak Dwitama Heriadi Kurniawan yang bertema Ihsan dalam Sholat. Pada penjelasannya, dijelaskan bagaimana kedudukan sholat, hukum sholat, tata cara sholat, dan permasalahan seputar sholat. Pada pengantar umum dijelaskan mengenai beberapa surah, yaitu surah Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian hadis riwayat muttafaqun alaih yang artinya permudahlah dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Mukadimah fikih sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial. Spesial dalam proses perintahnya atau cara turunnya, spesial dalam pelaksanaannya, dan spesial dalam hikmahnya. Proses perintahnya melalui Isra Miraj berbeda dengan kewajiban lain yang malaikat turun ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi pelaksanaannya merupakan komunikasi hamba dengan Tuhannya secara langsung tanpa perantara. Atau Mi'rajatul Mu'min, proses naiknya hamba beriman bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian dijelaskan juga teraih hukum melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Kemudian keutamaan sholat. Sholat adalah cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakan. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah cahaya. Kemudian dijelaskan juga mengenai tata cara sholat. Dan terakhir kita, para peserta diminta untuk membuat nilai integritas dari sholat. Dari nilai itu saya mengeluarkan pendapat yaitu bahwa sholat mengajarkan kedisiplinan karena sholat harus dikerjakan pada waktu-waktu tertentu dan harus dan wajib ditunaikan pada waktunya. Pada pembelajaran kali ini kami diminta untuk membedah atau mereview film. Film yang kali ini kita review berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini bercerita tentang bertema olahraga yang memiliki nuansa perjuangan meraih mimpi. Film ini dirilis pada tahun 2014. Pada awal film, penonton akan diperlihatkan pada adegan kerusuhan yang terjadi pada sebuah jalan protokol di Ambon. Terlihat Sunny yang diperankan oleh Chico Jericho sedang mengendarai motor berwarna putihnya menuju sebuah ruko yang tertutup rapat. Lamanya bagi Sunny untuk dibukakan pintu setelah berhasil mendapat jawaban tak lama terdengar suara sorak sekumpulan lelaki yang terbagi menjadi dua kubu. Lemparan batu pun mulai melayang ke sana kemari. Sunny berusaha untuk pergi dengan motornya, sayang sudah terlambat. Ia melihat anak kecil yang ia kenal dan menariknya untuk berlindung bersama di balik sebuah mobil. Kelompok ini ternyata merupakan kubu yang saling membela atas nama agama. Cerita ini pun mengambil latar konflik yang terjadi di Ambon pada pada tahun 2000, di mana peristiwa umat antar agama terpecah belah. Bingung dengan keadaan yang tengah menyelimuti tempat ia tinggal, Sunny mencoba membantu anak-anak yang berada di tengah konflik dengan mengajak mereka bermain sepak bola.
Terlena dengan semua itu, Sani akhirnya bertekad untuk melatih mereka menjadi pemain profesional. Ketika konflik sudah tidak lagi tegang, Sani mendapatkan kesempatan untuk membawa anak-anak yang ia latih bertanding ke Jakarta. Sayangnya, kesulitan ekonomi yang ia hadapi membuat mimpi itu tersendat. Sepertinya takdir mengendaki Sani untuk mewujudkan mimpinya. Tak disangka datang seorang pendeta memberikan sokongan dana untuk timnya agar bisa terbang ke Jakarta. Sayangnya, konflik internal tim kembali membawa kepada masalah. Para anak-anak masih memandang agama yang dianut oleh anggota yang masih berada satu tim mereka. Sani pun memberikan pemahaman bahwa mereka bukanlah dipandang karena agama mereka, melainkan mereka adalah Maluku. Apakah Sani berhasil memenangkan kemenangan untuk timnya? Sani berhasil membawa timnya menjuarai Piala U15. Setelah mereview film tersebut, kami diminta untuk mengangkat tokoh panutan. Saya mengangkat tokoh panutan pertama itu Sani Tawenela yang memiliki nilai berakhlak, yaitu berorientasi layanan. Sani melatih anak-anak bermain sepak bola supaya tidak ikut menonton kerusuhan dan terkena dampak kerusuhan. Kemudian, Sani melayani dengan baik dan ramah kepada seluruh pelanggannya yang menggunakan jasa ojek dan kurirnya. Kemudian nilai kedua yang dimiliki oleh Sani yaitu akuntabel. Sani bertanggung jawab dalam menafkahi untuk keluarganya walaupun dalam kondisi kerusuhan. Kemudian yang kedua, menerima dana dari PSSI Pemda Maluku, jemaat gereja, serta bantuan warga untuk mengikuti kompetisi Piala U15. Yang ketiga itu nilai kompeten. Sani berkomitmen melatih anak-anak didiknya walau ada tawaran pekerjaan mengojek. Yang kedua, Sani membantu anak-anak didiknya berlatih agar menjadi pemain bola yang hebat. Yang ketiga, Sani menerima tawaran melatih SMK Paso padahal berada di lingkungan yang berbeda agama. Nilai yang keempat yaitu harmonis, menolong anak kecil pada saat bentrok dua kelompok di awal film. Kedua, ikhlas membantu tanpa pamrih kepada Mama Alvin yang menitip untuk dibelikan terigu. Ketiga, membantu Salembe untuk membayar uang sekolahnya. Yang keempat, membantu Jago untuk membeli sepatu di Kota Ambon. Yang kelima, membantu dan menciptakan suasana tim menjadi baik walaupun anggota tim berlatar belakang berbeda. Kemudian nilai yang kelima yaitu loyal. Sani mengajak anak-anak didiknya menyatukan tekad untuk membawa nama baik Maluku saat bertanding di Jakarta. Kedua, membangun semangat tim agar bangkit di pertandingan final demi membawa nama baik Maluku untuk menjadi juara. Yang keenam itu nilai adaptif, bertindak proaktif melatih anak-anak Tulehu di tengah kerusuhan yang terjadi. Yang terakhir nilai kolaboratif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak yang ingin berlatih sepak bola tanpa melihat latar belakang anak tersebut. Bekerja sama dengan Yosef Matulesi, guru SMK Paso dalam melatih tim sepak bola Maluku untuk mengikuti U15. Tokoh kedua yang saya angkat yaitu Pendeta Paso. Pendeta Paso ini mencerminkan nilai berorientasi layanan dengan mewakili jemaat gereja mengantarkan bantuan dari jemaat gereja Paso untuk digunakan kesebelasan tim Maluku yang akan mengikuti Piala U15. Kemudian nilai akuntabel. Pendeta Paso melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab yang diberikan oleh jemaat gereja Paso untuk menyerahkan bantuan ke Sani. Yang ketiga, kompeten. Beliau mendoakan anak-anak dari Paso yang akan mengikuti pertandingan U15. Yang keempat, harmonis, yaitu menghargai orang Muslim yang datang ke gereja untuk mendengarkan siaran pertandingan. Yang kelima, loyal. Walaupun berbeda kepercayaan dengan Sani, Pendeta Paso tetap mengutamakan kepentingan tim sepak bola Maluku. Yang keenam, adaptif.
Pendeta Paso bertindak proaktif dengan langsung menyiarkan atau menginfokan jalannya pertandingan melalui siaran suara. Dan yang terakhir, kolaboratif. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya, dalam hal ini sumbangan jamaat untuk tujuan bersama, yaitu untuk kemajuan tim sepak bola Maluku. Demikian learning journey saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.